Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha, kemudian juga belajar untuk taat Allah, untuk taat Rasulullah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-39 ya. Insya Allah satu kali lagi nanti sudah selesai karena sampai 40 bab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'un wa thalathun. Bab yang ke-39 fi man'in niyahati, yaitu tentang larangan aniyahah. Aniyahah itu meratapi, ratapan atau meratapi alal mayyiti, terhadap mayit yang meninggal dunia. Jadi meratapi mayit itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak hadis-hadis, cuman yang dipilih oleh Hadratus Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti di sini hanya 10 hadis. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aniyahatu, meratapi atau ratapan atau meratapi mayit itu amalun, suatu amal, suatu perbuatan min a'malil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa meratapi mayit secara berlebihan ya, itu termasuk adat kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu punya tradisi, punya adat, kalau di antara keluarga mereka atau pemimpin mereka atau siapa saja yang diambil oleh Allah meninggal dunia, maka mereka itu melakukan ritual. Ritualnya adalah meratapi dengan nangis, dengan menjambak-jambak rambutnya, dengan merobek-robek pakaiannya, dengan menggundul dan lain sebagainya, berteriak-teriak histeris. Ini adalah tradisinya orang Arab jahiliyah zaman dahulu memang seperti itu. Ya, tradisinya. Oleh karena itu tradisi yang tidak baik ini jangan sampai diulangi atau jangan sampai dicontoh. Dalam Islam itu tradisi itu ada dua, ada tradisi yang baik, ada tradisi yang buruk. Ada adat istiadat yang baik, ada istiadat yang buruk. Adat istiadat yang baik itu yang sesuai dengan ajarannya Allah sama Rasulnya. Kalau adat istiadat yang tidak baik itu adat istiadat yang berlawanan atau yang tidak sesuai dengan ajarannya Allah dan Rasulnya. Dan adat kebiasaan ini adalah ya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaannya wanita-wanita, tapi ini dilakukan oleh wanita biasanya zaman jahiliyah. Wanita-wanita zaman jahiliyah itu kalau ada suaminya atau anaknya atau anggota keluarganya atau pemimpin yang diidolakannya itu mengalami musibah kematian, mereka itu melakukan ritual ini. Bahkan seakan-akan pada zaman itu kalau tidak melakukan ritual ini dianggap tidak cinta. Ya, tidak dianggap cinta. Makanya wujud cinta mereka ya dengan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah datang untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan, yaitu dengan cara salah satunya adalah melarang meratapi mayit, ya, melarang melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Karena nanti bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi aniyahatu amalun min a'malil jahiliyah. Meratapi mayit adalah suatu amal atau tradisinya orang-orang jahiliyah. Tapi di Indonesia insya Allah tidak ada ya. Kalau di Indonesia itu paling banter itu ya nangis gitu saja. Tidak sampai melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya.
sampai menepuk-nepuk pipinya, memukul-mukul kepalanya, kadang menjambak-jambak, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau di masyarakat di Indonesia tidak memiliki tradisi ini. Tradisi ini memang dulu berkembang di orang-orang Arab zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah datang dan melarang. Hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala barang siapa yang mengerjakan aniyahah, yaitu meratapi mayit, karena adu walillah, maka dia adalah musuhnya Allah. Kenapa disebut musuhnya Allah? Karena secara tidak langsung dia itu tidak menerima ketetapannya Gusti Allah. Dia lupa bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kami lillah milik Allah. Jadi manusia itu milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Inna lillah. Inna sungguhnya kami lillah, milik Allah. Wa inna dan sungguhnya kami ilahi kepada Allah rajiun akan dikembalikan. Jadi seakan-akan orang yang melakukan atau meratapi mayat dengan berlebihan itu termasuk orang yang melupakan bahwa kita ini miliknya Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan diambil lagi oleh Allah. Maka berarti orang kalau meratapi seakan-akan tidak rela, tidak ridho. Padahal itu adalah milik Allah. Kalau diambil dia seakan-akan tidak ridho. Makanya disebut musuhnya Allah. Ya, musuhnya Allah. Karena apa? Karena berlawanan dengan keimanan dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak ikhlas. Makanya orang Jawa, khususnya orang Islam yang ada di Nusantara ini ya, bahkan di Arab juga kalau saya tidak salah, itu ketika mayit kok sulit meninggal, itu kadang-kadang disarankan agar keluarganya mengikhlaskan. Ya, kadang-kadang kalau keluarganya tidak diikhlaskan, kadang-kadang meninggalnya lama. Kadang-kadang keluarganya disuruh untuk mengikhlaskan dengan cara disuruh membaca surat Al-Ikhlas biasanya. Ya, atau untuk mempermudah biasanya dengan baca surat Yasin. Karena kasihan. Meninggal kalau nggak bisa-bisa tuh kasihan mayitnya itu. Karena sakitnya bukan main. Ya, kasihan. Makanya kadang-kadang para yai, para ulama itu kadang-kadang menyuruh keluarganya untuk mengikhlaskan, ya ini adalah milik Allah, ya kita harus rela kalau diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini disebutkan manfaala niyahah, barang siapa yang melakukan niyahah yaitu berteriak-teriak meratapi mayit karena aduwalillah, dia adalah musuhnya Allah. Ya, musuhnya Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Wal malaikah dan musuhnya malaikat, ya musuhnya malaikat Israel khususnya ya, yang mencabut nyawa ya, yang mencabut nyawa seakan-akan nggak terima dengan diambil itu ya. Ibaratnya enek barangnya wong dijupuk tapi koyok-koyok gak oleh ya, koyok-koyok gak oleh, gak ridho dan lain sebagainya. Wan nasi ajmain, begitu juga dengan musuhnya manusia. Saya nggak bisa bayangkan andai kata di dunia ini nggak ada kematian ya, mesti penuh sesak bumi ini. Allah Subhanahu wa taala yang menggilirkan waktu siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang menggilirkan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya ini adalah sudah sunnatullah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu punya masa, ada expirednya. Ya, kalau barang itu ada expirednya, ada muddatus sholahnya, ada masa berlakunya. Biasanya kalau zaman sekarang ya sekitar 70 tahun lah. Ya bisa lebih, bisa kurang, tapi berkisar antara itu ya. Jarang yang berumur sampai 100 tahun lebih, sangat jarang sekali. Ini ya dalam rangka agar ya itulah kehidupan di dunia seperti itu sangat temporal sekali. Makanya ada hikmah, ada kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelahiran sekaligus juga ada kematian. Nih, jadi siapa yang meratapi mayit maka dia termasuk orang yang maka dia termasuk musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tidak menerima tadi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima bahwa itu milik Allah, jika dipanggil ya sudah diikhlaskan. Nah, lupa dengan hal itu. Kemudian hadis yang ketiga, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taji'u an-naihatu, taji'u akan datang an-naihatu, wanita-wanita yang meratapi mayit,
Karena memang tradisinya orang Arab itu yang meratapi mayit itu kalangan wanita, kalau laki-laki tidak. Ya, biasanya seperti itu ya. Kalau ada kematian biasanya kalau laki-laki itu tegar biasanya itu. Nggak ada laki-laki kok sampai nangis ya cengeng tuh ya. Paling ya sedih ya lah, boleh lah kadang-kadang meneteskan air mata, tapi tidak sampai seperti wanita. Kalau wanita itu kadang-kadang memang terlalu ya terlalu kadang-kadang wanita itu. Begitu juga dengan masa jahiliyah itu yang meratapi itu biasanya ya wanita-wanita. Makanya hadisnya di sini disebutkan anak ihatu. Tajiub akan datang anak ihatu, wanita yang meratapi atas mayit. Yaumal kiamati pada hari kiamat nanti tambahu menggonggong. Jadi pada hari kiamat nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kiamat kemudian Allah membangkitkan manusia namanya hari kebangkitan. Maka manusia dengan beraneka macam ya, ada yang digambarkan oleh Rasulullah itu ada yang berbentuk seperti unta yang gemuk ya, ada yang berbentuk seperti macam-macam. Ya, termasuk ini orang yang meratapi mayit adalah nanti pada hari kiamat mereka akan menggonggong karena pahil kalbi seperti gonggongannya anjing. Jadi akan menggonggong karena memang ya tidak menerima lah dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebangkitan yang sangat buruk ya. Dalam keadaan seperti itu kebangkitan yang sangat buruk sekali. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajiu akan datang an-naihatu wanita yang meratapi mayit yaumal kiamati pada hari kiamat sya'sa'a ghabro'a sya'sa'a kusut, jadi wajahnya kusut ya sedih lah ya orang yang sedih sekali ya ini untuk menggambarkan secara fisik ya, jadi sangat kusut sekali rambutnya ya kusut wajahnya ya kusut tidak bersinar tidak berseri-seri ghabro'a lagi berdebu kayak orang gila ya kayak orang gila itu jadi gak terurus. Ya coba kalau kita lihat orang gila itu rambutnya nggak terurus, wajahnya nggak terurus, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran. Naudzubillah sama naudzubillah. Jadi seperti orang gila itu. Jadi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah sekali lagi naudzubillah sama naudzubillah. Mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan, wajah kita bercahaya, berseri-seri karena asar dari wudhu kita, asar dari sujud kita. Mudah-mudahan kita semuanya dibangkitkan dalam keadaan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang yang wanita yang seperti ini yang meratapi mayit itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kusut ya kusut yes, ya ya kayak orang gila itu kusut ya kusut berdebu dan lain sebagainya. Alaiha jilbabun binar, alaiha dia menggunakan jilbabun pakaian di atas tubuhnya itu pakaian atau selimut minar dari api neraka ya, panasnya bukan main sudah seperti itu panas berdebu kena diselimuti apa api neraka lagi ya kita bayangkan seperti orang gila yang di jalan-jalan itu sudah panas terkena terik matahari kusut berdebu ya, tidak tersentuh air dan lain sebagainya betapa sengsaranya ya ya kalau di dunia panasnya matahari nggak membakar kalau di akhirat ya membakar wa idza gimana nunggu Al-Qur'an badalnahum juludan ghairuha jika hancur maka akan diganti dengan kulit baru lagi sangat sengsara sekali di akhiratnya nanti wadadau yadaha dan wanita tadi yang sangat kusut kemudian berdebu diselimuti dengan neraka lagi saking panasnya ya karena memang pada masa itu sangat panas sekali berselimutkan dari api panas sekali ya matahari dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meletakkan yadaha tangannya ala ro'siha di atas kepalanya ya ya sebagaimana orang yang menyesal lah kalau misalkan seperti ini ya waduh waduh seperti itu orang menyesal watau yada dan dia meletakkan tangannya ala rosiyah di atas kepalanya watakulu sambil berkata wa wailah ini ungkapan bahasa Arab ya wa wailah aduh celaka aku ciloko aku ciloko ini menggambarkan betapa dahsyatnya azab pada hari itu ya. Nanti subhanallah pada hari kebangkitan nanti itu betul-betul luar biasa keadaannya ya. Kalau menyesal ya menyesalnya bukan main. Kalau bersyukur ya bersyukurnya bukan main. Karena memang pada saat itu betul-betul
hari yang hidup yang sebenar-benarnya, hari yang sebenar-benarnya, yaitu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang meratapi mayit akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan kusut, lagi berdebu, berselimut dari api, saking panasnya, sedang merasakan panas, dan dia meletakkan di atas kepalanya ya sambil berkata, aduh celaka, aku celaka, aku celaka. Hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana melaknat Allahu Allah, ya tidak ridho ya. Melaknat itu berarti tidak ridho, murka lah ya, murka. Allah tuh murka, Allah tuh melaknat anak yahata kepada wanita yang meratapi mayit. Ya tadi itu wanita zaman jahiliyah tadi itu. Ya sedih bolehlah dengan meneteskan air mata boleh, tapi jangan sampai meratapi ya. Jangan sampai dengan berteriak-teriak histeris. Wah ya, jangan sampai dengan menepuk-nepuk pipi, menjambak-jambak dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi Allah itu melaknat orang wanita-wanita yang meratapi mayit wal mustami'atu dan wanita yang mendengarkan ratapannya. Karena zaman jahiliyah itu biasanya itu ada apa istilahnya ya? Ada uh, supporternya ibaratnya seperti itu. Jadi zaman jahiliyah itu ada supporternya. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh keluarganya tadi itu dia berteriak-teriak dan melakukan amalan-amalan jahiliyah seperti ini. Ini memang suatu tradisi, tradisi orang jahiliyah. Kemudian di sekeliling mereka itu wanita-wanita yang lain yang melayat itu. Wanita yang melayat ini memberi support, ayo terus terus beratnya seperti itulah, memberi support ya, memberi support. Ini maksudnya yang mendengarkan ratapannya. Kalau mendengarkan ratapannya kemudian menghibur, kemudian menasihati, nggak apa-apa itu bagus itu mendengar ratapan tapi dia menasihati sudahlah jangan ya semuanya milik Allah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak usah bersedih. Nah, itu kalau itu baik. Tapi kalau ratapan yang sifat apa itu mendengarkan yang sifatnya memberi support ya memberi jadi supporter ya jadi supporter yang nyorai dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia setuju. Dan ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu seperti itu memang. Jadi menggunakan pakaian hitam-hitam, kemudian apa wanita yang ditinggal mati oleh keluarganya tadi berteriak-teriak, nangis-nangis, jambak-jambak dan sebagainya. Kemudian dikelilingi oleh wanita-wanita tetangganya itu yang memberi support ya, yang memberi ya itulah supporter ya, yang memberi supporter, yang nyorai dan lain sebagainya ini. Ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wal haliqah orang yang mencukur rambutnya ketika musibah. Jadi diguntingi rambutnya diguntingi ya saking stresnya ya. Ya ini itulah. Jadi itu zaman jahiliyah memang seperti itu. Ini untuk menunjukkan orang bahwa saya itu sangat kehilangan. Ibaratnya seperti itulah ya. Jadi sampai rambutnya itu sampai diguntingi. Ini menunjukkan saking stresnya lah ya, saking stresnya. Makanya tidak boleh lah ya. Ya boleh sedih, tetapi jangan sampai kesedihan kita itu menjadikan Allah tidak meridhoi kita. Ya sewajarnya saja ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai rambutnya sampai digundul ini ya. Walhaliko ini memang tradisinya orang jahiliyah ini ya. Wal harikoh begitu juga dengan wanita yang menyobek-nyobek pakaiannya. Ini memang biasanya seperti itu. Jadi berteriak-teriak sambil menyobek pakaiannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah ya. Dan memang saya pernah ya ada lah di Indonesia tuh ada ya ya ada. Tetapi ya tidak banyak. Kadang-kadang memang ada yang terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang sampai di luar kendali kadang-kadang ya. Sampai-sampai kadang-kadang kalau sampai-sampai di luar kendali. Ini ya jangan sekali. Nih, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya khususnya wanita-wanita ya, para wanita-wanita muslim, muslimah mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khariqah itu wanita-wanita yang apa yang wanita-wanita yang menyobek pakaiannya wasyakoh dan wanita-wanita yang mencakar ya, yang membedah yang membedah yang apa itu yang membedah kerah pakaiannya yang istilahnya menyobek-nyobek lah wasalighah begitu juga wanita-wanita yang mencakar-cakar wajahnya wajahnya dicakar-cakar tepuk-tepuk dicakar-cakar ya saking stresnya itu nih wal wasimah dan wanita yang menato ya wanita yang menato ditato gambar anaknya ditato gambar suaminya ditato sesuatu yang dicintainya jadi biasanya tuh tato itu
apa sesuatu yang disenangi itu biasanya ditato. Ya, biasanya memang orang jahiliyah seperti itu. Dan mungkin zaman sekarang juga ya, orang-orang kalau menato tubuhnya itu biasanya yang ditato itu adalah sesuatu yang disenangi biasanya. Kalau senang dengan pemain sepak bola ya wajahnya ditato gambar pemain yang diidolakan itu. Kalau senang apa biasanya ditato. Jadi tato itu biasanya ya itulah untuk mengekspresikan kecintaan yang terlalu tapi terlalu berlebihan. Ini tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penato ya. Wanita-wanita yang mentato, wal mustaushimatu dan wanita yang bertato ya, ya termasuk yang menato juga kena, yang ditato juga terkena. Wasalto dan wanita yang berteriak-teriak, wal marto dan wanita yang mencabut-cabut atau yang menjambak-jambak rambutnya ketika musibah. Jadi ketika musibah itu ditato, kemudian dijambak-jambak, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi ini adalah tradisinya wanita-wanita zaman jahiliyah dahulu. Makanya jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita tiru, ya termasuk mentato, jangan sampai mentato ya eman-eman tubuhnya, ya termasuk bertato juga. Makanya kita hindari. Kalau sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Kalau sudah terlanjur ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah ya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihissalam dan Rasulullah juga bersabda, "Mannaha barang siapa yang berteriak histeris atau meratapi mayit endal musibah ketika datang musibah kematian, dia berteriak-teriak histeris, kutiba maka akan ditulis ismuhu namanya fi diwanil munafikin, termasuk dalam buku catatan amalnya orang-orang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa sih orang munafik itu? Ngomong iman, hati kosong. Ya, ngomongnya beriman kepada Allah tapi hatinya kosong. Ngomongnya percaya kepada takdir Allah tetapi hatinya tidak percaya pada takdir Allah. Ngomongnya milik Allah, mulutnya tapi hatinya tidak ada milik Allah tapi milik saya dan lain sebagainya. Itu orang munafik. Ngomong iman hati kosong. Ngomong bibirnya ngomong kalau semua orang akan mati, ya kita harus ridho tetapi hatinya tidak iman. Ini adalah orang munafik ya. Apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati itu berbeda. Ya orang wanita-wanita zaman jahiliyah juga seperti itu. Mereka juga sudah mengenal bahwa semuanya milik Allah. Orang-orang jahiliyah juga seperti itu, sudah yakin semuanya milik Allah. Tapi ketika diambil oleh Allah, mereka tidak mau menerima. Loh, jadi ini ngomong gue Gusti Allah, barang dijupuk kok orang terima. Nah, seperti itu. Makanya oleh Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan siapa yang berteriak-teriak meratapi mayit ketika terjadi musibah karena dia tidak menerima kenyataan. Makanya kita belajar untuk menerima kenyataan. Kalau tidak bisa menerima kenyataan ya termasuk apa istilahnya ya termasuk munafikin tadi loh. Ya termasuk Pilpres kemarin ya Mas Agung ya. Kalau tidak mau menerima kenyataan ya berarti tidak yakin dengan qada dan qadarnya Allah, padahal takdir Allah berjalan itu. Dalam Al-Qur'an jelas kok, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'til mulka man tasya. Ya Allah, tu'ti engkau memberi al-mulka, kekuasaan man kepada orang tasya yang kau kehendaki ya Allah. Ya, diwirid ya, mulutnya wirid tapi hatinya tidak yakin. Ya, seakan-akan ini kecurangan, ini keculasan, tidak mau menerima hasil, mencaci maki yang lain dan lain sebagainya. Ini ya, naudzubillah ya. Jadi mulutnya mengatakan seperti itu tapi tidak mau menerima kenyataan. Makanya kita belajar untuk menerima kenyataan. Meskipun kalau ada kemungkaran ya wajib kita perangi ya, wajib kita perangi ya sesuai dengan porsi ya, sesuai dengan porsi. Tapi jangan sampai menjadikan sikap kita berlebih-lebihan. Nih, ya, makanya itulah sekarang musuh. Tapi sekarang sudah mulai mendingin Mas Agung ya. Kemarin baru pertama-pertama itu kayaknya. Jadi harus diyakini bahwa yang memilih, yang memberi kekuasaan adalah Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kekuasaan juga dicabut oleh Allah. Ya suka-suka Gusti Allah, ibaratnya seperti itu. Suka-suka Gusti Allah. Pokoknya manusia hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban apa itu memilih pemimpin. Ini kok yang dipilih kalah ya harus menerima, harus legowo karena semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menang juga jangan terlalu euforia ya, jangan terlalu euforia sehingga melupakan bahwa kemenangan sebenarnya pemberian dari Allah dan kekuasaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang pada hari akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang
menang jangan terlalu euforia sehingga sehingga menghina menghina yang kalah juga jangan terlalu bersedih sehingga tidak menjadikan sikap tidak mau menerima kenyataan. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sautani ada dua suara, malaunani yang dilaknat pada hari kiamat nanti itu. Di dunia dan di akhirat dan di akhirat. Jadi ada dua suara yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dilaknat di sini ya tidak diridhoi lah maksudnya ya, tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mirmazun, yaitu seruling inda nikmatin ketika mendapatkan nikmat. Jadi terlalu euforia lah ya. Ya kalau boleh saya gambarkan terlalu euforia. Jadi kalau menang misalnya ya terlalu euforia sehingga menjadikan yang lain itu bukannya dingin malah panas baratnya seperti itu. Ya sebenarnya nggak boleh itu, misalnya ada tetangga kita kok bersedih tapi kita senang-senang bergembira apalagi niatnya untuk menghina tetangga kita yang sedih, haram demi Allah, haram ini demi Allah, haram haram. Ya, kalau ada tetangga yang bersedih, kita jangan mengungkapkan kesenangan kita di hadapan mereka dengan berlebih-lebihan, haram, menyakiti. Ya, menyakiti demi Allah ini haram. Bagaimana caranya? Empati, ya empati. Ya janganlah ya, boleh lah, seneng boleh, euforia boleh, tapi jangan sampai euforia kita mendatangkan kesedihan yang mendalam kepada orang yang bersedih, jangan sampai. Ya, apalagi sampai apa istilahnya ya, terlalu dan lain sebagainya. Jadi sampai seruling ketika mendapatkan nikmat, saking senengnya lupa daratan lah ibaratnya seperti itu. Jangan sampai senang kita itu sampai lupa daratan, jangan sampai. Senang tapi boleh, tapi jangan berlebih-lebihan karena Allah itu la yuhibbul musyrifin. Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Waronatun dan juga teriakan-teriakan enda musibah ketika mendapatkan musibah. Yang mendapatkan musibah juga jangan berteriak-teriak histeris kayak orang gila ya, jangan sampai. Ini saya kok malah pikiran saya teringat Pilpres kemarin ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Paling tidak ya kita ambil ibrohnya lah ya. Jangan sampai yang terkena musibah juga berteriak-teriak yang histeris, yang apa istilahnya, yang menandakan bahwa dia tidak menerima musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, ya, di antara cirinya orang bertakwa adalah wassabirin dan orang-orang yang bersabar. Begitu juga idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika mereka orang-orang beriman itu ditimpa musibah, qalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita miliknya Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ulaika ala hudam rabbihim. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Makanya uh, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita disuruh untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau si A ini sekarang meninggal, mungkin besok, lusa, tahun depan, kapan-kapan saya pasti akan menyusul. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi jangan diratapi, tapi dipakai cermin, dipakai etibar bahwa kita juga akan mengalami seperti dia. Apa itu? Suatu ketika akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang 8, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kharakoh yang merobek biadihi dengan tangannya jaiban sakunya, maksudnya kerah baju, merobek dengan tangannya ini karena saking stresnya ya, wanita-wanita jahiliyah itu ditinggal mati oleh anaknya atau suaminya atau adiknya atau siapa saja. Jadi siapa yang merobek kerah bajunya, au khodan atau menampar pipinya, mencakar-cakar pipinya, au dorobahu atau memukul-mukul pipinya. Ini memang orang jahiliyah yang tadi sudah saya jelaskan, itu memang tradisinya orang jahiliyah. Aunaha atau dia tuh berteriak-teriak histeris meratapi mayat, teriak-teriak histeris, pokoknya teriak-teriak histeris lah ya, teriak-teriak histeris karena meratapi musibah yang sedang dialami. Endal musibah, ketika terjadi musibah, karena maka orang yang seperti itu asian dicatat oleh Allah termasuk orang yang bermaksiat.
lillah kepada Allah wa rasuli dan kepada rasulnya. Ya tadi itu karena di balik itu ada yang namanya tidak menerima atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima. Jadi termasuk orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman mestinya ya yakin ya bahwa semuanya milik Allah, pasti suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersabar ya, kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sungguhnya kami semuanya lillah milik Allah, wa inna dan kami semuanya ilahi kepada Allah rajiun akan dikembalikan. Hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahillu tidak halal di sini maksudnya ya haram ya tidaklah halal lil mar'ati bagi seorang wanita angtat roha sya'ro ro'siha mencabut rambut kepalanya maksudnya ya menjambak tidak halal bagi seorang wanita itu menjambak-jambak rambut kepalanya indal musibah ketika mendapatkan musibah ya jangan sampai kepalanya itu dijambak-jambak untuk mengekspresikan kegundahan hatinya untuk mengekspresikan ketidakterimaan dia pada takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan cinta dia yang terlalu berlebihan ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Fa in torohat sya'roroksiha jika torohat jika tercabut sya'roroksiha rambut dari kepalanya kataba maka Allah akan menulis menetapkan Allah lah untuk wanita yang menjambak-jambak rambutnya tadi bikuli sya'rot dan setiap rambutnya hayatun menjadi hayatan menjadi apa menjadi ular ala a'dha'iha yang menjadi ular ala a'dha'i atas anggota-anggota tubuhnya yang lain. Jadi nanti rambut yang dijambak yang rontok karena dia tidak mau menerima ketetapan dari Allah yang meratapi mayit dengan cara menjambak-jambak tadi, maka rambut yang rontok karena jambaannya tadi itu diancam oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijadikan oleh Allah setiap butiran, setiap helai rambut yang tercerabut tadi itu menjadi ular yang akan melingkar pada tubuhnya. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman keras dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaumal kiamati pada hari kiamat nanti akan diserupakan akan dirupakan seperti ular yang akan mengelilingi tubuhnya. Jadi jangan sampai kegundahan kita, kesedihan kita sampai menjadikan perbuatan-perbuatan di luar nalar seperti itu. Wakanat miman asallah. Wakanat dan dia wanita yang menjambak-jambak rambutnya tadi itu miman termasuk orang yang asallah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala anha dan Allah melaknati wanita tadi Allah wal malaikat begitu juga dengan malaikat-malaikatnya ya tidak suka ya, Allah tidak suka malaikatnya juga tidak suka melihat wanita-wanita yang berlebih-lebihan seperti itu. Wal anbiya begitu juga dengan para nabi Rasulullah juga tidak suka ya tidak suka melihat seperti itu ya tidak suka. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita berusaha ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang Allah tidak menyukai, kemudian juga malaikat tidak menyukai, begitu juga dengan para nabi tidak menyukai, begitu juga dengan manusia-manusia yang lain. Sebaiknya kita lakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika datang musibah kepada kita, kita belajar untuk ikhlas, untuk ridho. Ya, milik Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah lagi, maka kita ridho, kita ikhlas ya dengan harapan kita sambil berdoa dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa orang yang meninggal misalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan itu yang paling bagus, yang paling nikmat ya mayitnya didoakan, disolati, dikafari, dihormati dan lain sebagainya. Syukur-syukur ditahlili ya ditahlili, dikirimi doa. Senangnya bukan main mayitnya ya, senangnya bukan main itu. Kemudian kita sedekah di atas namakan mayit, yaitu bentuk bentuk kecintaan kita kepada keluarga kita misalnya yang meninggal dunia itu bentuk kecintaannya seperti itu. Itu bentuk kecintaan yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disukai oleh para nabi, para rasul, para ulama, para kiai, para ustadz dan lain sebagainya.
Hadis berikutnya yang terakhir waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Rasulullah dawuh laisa minna bukan termasuk golongan kami. Man orang yang latoma, orang yang menampar al hududa pipinya. Ya, tidak termasuk golongan kami, orang yang menampar-nampar pipinya karena tidak mau menerima musibah. Ya, tidak mau menerima kenyataan meskipun pahit tidak mau menerima tapi dia menampar-nampar pipinya ya diekspresikan selalu berlebihan ya diekspresikan terlalu berlebihan wasyaqul juba dan juga orang yang merobek-robek kerah pakaiannya ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya wada'a dan orang yang berseru bidak wal jariyah dengan suran jaliyah ya tadi itu teriak-teriak histeris tadi. Jadi bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti pemahamannya kalau kita kepingin menjadi golongan Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah perbuatan-perbuatan zaman jahiliyah ini tidak kita lakukan. Sebaiknya sebaliknya kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz. Apa itu? Menerima dengan legowo, kemudian belajar untuk ridho, belajar untuk sabar, boleh bersedih, tetapi jangan terlalu berlebihan, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Saya kembali lagi kepada Mas Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustaz atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab 39 ini. Larangan untuk meratapi mayit gitu. Atau dalam secara umum dalam menerima satu musibah ngoten Ustaz. Nggih. Istilahnya jangan disikapi selalu berlebihan Mas Agung ya sampai melakukan hal seperti itu. Baik ya, betul sangat. Mungkin dari hadirin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai masalah yang lain, boleh secara langsung atau melalui kolom chat ya. Kalau dalam menyikapi satu musibah kan kadang ada orang yang beda-beda ya, ada yang kuat, ada yang bosan, ada yang memiliki karakter yang apa ya, perasa ngoten nggih. Nah, itu bagaimana atau apakah ada tips untuk tidak menyikapi musibah tersebut secara berlebihan gitu? Ya, ya mungkin dengan cara menghibur Mas Agung ya, dengan cara menghibur atau kalau dia berdekatan dengan mayit misalnya dia semakin menjadi-jadi ya lebih baik dijauhkan dari mayit tersebut. Jadi ya harus ada langkah-langkah lah ya dari yang lain untuk menjadikan kesedihan dia tidak terlalu mendalam. Ya bisa dengan dihibur dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya, jangan lupa didoakan ya. Ketika saya baca tadi juga teringat cerita masa-masa yang lalu ya, ketika ada mbah itu yang ada anaknya orang tua kita itu yang meninggal itu ada yang melakukan hal yang seperti ini. Kemudian teringat cerita itu, kemudian apa? Langsung dibacakan surat Al-Fatihah didoakan, ya Allah ampunilah mbah ya Allah, ampunilah dia ya Allah, ampuni langsung dibacakan Fatihah tadi itu ya, untuk mbah yang ini. Jadi ini sebuah cerita saja ya. Kalau kita tidak bisa melakukan mungkin karena pada masa-masa yang lalu dan kita tidak ada ya kita doakan. Tapi kalau kita misalnya ada di tengah-tengah wanita yang seperti itu ya kita hibur, kemudian kita kasih tahu ya itu kewajiban kita ya. Kita kasih tahu, kita hibur, kalau bisa agak dijauhkan, kemudian ya seperti itu sambil didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah memberi bimbingan, memberi petunjuk, memberi ampunan, menguatkan hatinya, memberi ketabahan kepada dia. Karena hati manusia ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya wa idza ra'aitumul munkara falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi. Itu saya kira Mas Agung. Jadi dia bisa dihibur lah atau bagaimana caranya ya agar kesedihannya tidak terlalu mendalam. Iya, baik, betul sangat Ustaz. Berarti mungkin di sini bila ada sejawat yang
bidang psikologi atau psikiatri, terutama mungkin dalam kejadian yang tidak dinyana-nyana, misalkan kayak bencana, kemudian kebakaran dan seterusnya, itu mendapat porsi yang cukup penting ya, maksudnya dalam untuk penghiburan orang-orang yang mendapat musibah yang cukup besar. Iya, ya, itu termasuk ranahnya ahli psikiater ya, psikiater ahli-ahli psikologi itu untuk membangkitkan semangatnya dan sebagainya. Ini juga termasuk min a'malis sholihah, termasuk amal-amal soleh. Ya, ini porsi mereka, termasuk juga porsi para yai ya, dari sisi spiritnya. Kalau dari sisi psikologinya mungkin ya para psikiater-psikiater itu, ini termasuk min a'malis sholihah. Ya itu bagus kalau dijalankan ya misalnya untuk membangkitkan keterpurukannya ya saya tidak menafikan ya semua orang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa mengelak dari keadaan seperti ini. Kadang suatu ketika memang seseorang itu mengalami keterpurukan ya terpuruk rasanya sudah dunia itu sudah kiamat berarti seperti itu sudah runtuh ya sudah habis semuanya. Saya tidak bisa menafikan lah ya. Betul, Ustadz juga tidak bisa menafikan. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan andai bencana itu menimpa kita ya belum tentu kita akan kuat dan lain sebagainya. Makanya ketika ada orang yang terkena musibah seperti itu, yang bisa kita jalankan apa? Ya menolong mereka ya sesuai dengan kemampuan, mungkin mendatangkan psikiater atau mendatangkan seorang syekh, seorang ustadz atau mungkin dengan menghibur, memberi bantuan finansial ya biar dia tidak tambah bersedih atau misalnya dengan memberikan beasiswa kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita menolong dia dari keterpurukan itu menjadi tidak terpuruk. Dan itu sebuah amal yang luar biasa besarnya, luar biasa pahalanya besar juga di hadapan Allah. Siapa dalam hadis yang Nabi yang lain, siapa yang mau menolong kawannya nanti akan ditolong oleh Allah di hari kiamat. Siapa yang membahagiakan seseorang, dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu ada hadisnya itu Mas Agung. Jadi saya kira itu langkah-langkah yang bisa dijalankan ya, dibantu sesuai dengan kemampuan meskipun kita juga harus ada empati lah dari kita ya harus ada empati harus ada berusaha untuk memahami sebab itu juga bisa menimpa siapa saja andai kata kita ditimpa musibah seperti itu ya belum tentu kita kuat juga ya belum tentu kita kuat juga makanya ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu mungkin jawaban dari saya Mas Iya, Agung. betul sangat Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada hadirin satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Iya, bila belum ada pertanyaan, mungkin dapat kita akhiri dalam pembahasan bab ke-39 ini. Bab yang kedua terakhir ya, insya Allah akan kita khatamkan pada pertemuan yang selanjutnya dan akan kita lanjutkan untuk pembahasan kajian hadis Qudsi ya, Ustaz, insya Allah. Masih belum belum tahu Mas Agung. Ini saya juga masih belum mendapatkan Jaringan bukunya. tersebut. Saya tak coba-coba Baik, nyari-nyari dulu ya, belum ketemu bukunya itu. Ya nanti kalau ada ya bisa kita lanjutkan ke hadis-hadis qudsi. baik, Ustaz. Biasanya hadis qudsi itu biasanya ya hadis yang menuju takorup kepada Allah sini Mas Agung. Biasanya hadis qudsi itu. Kayak kemarin Baik. saya ngomong sama uminya, apa cocok nih ya kayak dokter ya hadis qudsi ya. Maksudnya biasanya untuk orang-orang sufi itu, untuk orang-orang yang menuju kepada Allah misalnya. Tapi kata istri saya nggak apa-apa mas untuk ilmu ya kalau bisa diamalkan nggak apa-apa kalau nggak bisa diamalkan ya dapat ilmunya dapat itunya gitu aja kata ya sudahlah nanti saya carikan. Baik, bagi bisa anggap untuk kajian kita, Ustaz juga diberikan kesehatan, Amin amin diberikan waktu yang barokah, amin. termasuk juga untuk memberikan dan membimbing kami dalam kajian-kajian kita walaupun secara online nih. Belum pernah ketemu secara langsung ya. Belum. Insya Allah ada rezeki Nggak apa-apa Mas moga-moga Agung. bisa ketemu. Nggak apa-apa jauh di mata dekat di hati. Mungkin mohon berkenan untuk menutup kajian dengan doa Ustaz. Nggih, matur nuwun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz. Ngapunten bila ada kekurangan dalam niki sambil mengantarkan istri kerja. Ngapunten. Maturun hadirin yang bisa hadir menyempatkan untuk bergabung secara rutin dalam kajian kita setiap akhir pekan, insyaallah. Apabila tidak hari Ahad, ya hari Sabtu, insyaallah akan kita lanjutkan dan semoga istiqomah dan manfaat barokah untuk kita semua insyaallah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.